Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu 'aliman hakima. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Ikhwatu fillah kaum muslimin dan muslimat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang terletak di 10 malam terakhir di hari-hari ganjil daripada bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah SAW bersama istri-istrinya juga para sahabat meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla demi dapatkan menggapai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar secara bahasa adalah malam kemuliaan. Kenapa Lailatul Qadar disebut sebagai malam kemuliaan? Pertama, Allah mengabadikan malam Lailatul Qadar di dalam satu surat, yakni surat ke-97 dalam Al-Quran yang disebut dengan surat Al-Qadar, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana dalam surat ini dijelaskan malam kemuliaan Lailatul Qadar itu nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Para ulama menghitung jikalau seorang beribadah di malam itu bernilai 1000 bulan, maka seolah-olah dia beribadah kepada Allah 83 tahun, yang belum tentu usia dia, umur dia sampai kepada usia 83 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Ini yang pertama. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Bagaimana Allah firmankan yang pertama dalam surah Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan dan di malam Lailatul Qadar, sebagaimana Allah tegaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkannya, yakni Al-Quran, fi lailatin mubarakatin, pada malam yang penuh keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar, di mana turunnya para malaikat dan Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kenapa Lailatul Qadar menjadi malam yang mulia? Karena Al-Quran yang turun dibawa oleh seorang malaikat yang kedudukannya lebih mulia, lebih utama dari malaikat-malaikat yang lain, yakni malaikat Jibril alaihissalam, yang tugasnya membawa wahyu dari Allah kepada Nabi yang mulia, yakni Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Maka keutamaan yang keempat, Lailatul Qadar, sehingga semua kaum muslimin ingin menggapainya, ingin mencarinya, ingin mendapatkannya, karena Allah mengutus Jibril sebagai malaikat yang paling mulia di antara para malaikat untuk menyampaikan wahyu, yakni Al-Quran yang mulia, kepada Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia, manusia yang paling mulia di sana antara zakat atau di alam semesta ini, yakni kepada Muhammad Rasulullah SAW. Yang kelima, sehingga malam Lailatul Qadar menjadi begitu istimewa karena ketika Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran yang mulia melalui malaikat Jibril yang mulia, kemudian pada malam yang mulia,
maka itu pun turun selama 23 tahun di dua kota, di dua negeri yang mulia, yakni Makkahul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Berbahagialah mereka yang berupaya, berusaha, berikhtiar untuk menggapai malam Lailatul Qadar di 10 malam-malam terakhir daripada bulan Ramadan. Dan ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar, Rasulullah SAW menegaskan melalui hadis yang pertama Imam Bukhari dan Imam Muslim, nomor hadis 1167. Ciri yang pertama adalah turunnya hujan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Pamutirna lailatin salasin wa ishrina." Maka turunlah hujan pada malam ganjil, malam ke-23. Fasholla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sholatlah bersama kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fansarafa wa inna asaral ma'i wa tin ala jabhatihi wa anbihi. Dan selesai sholat, beliau menghadap kepada kami, maka sesungguhnya kami melihat ada bekas air yang bercampur dengan tanah di antara jidat dan hidung beliau. Subhanallah. Ini ciri malam Lailatul Qadar yang pertama, turunnya hujan. Karena ketika Rasulullah SAW selesai sholat, menghadap kepada sahabat, di jidat beliau, di hidung beliau ada bekas air dan lumpur yang bercampur karena bekas semalamnya hujan. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian ciri yang kedua, bahwasannya malam itu adalah malam Lailatul Qadar adalah akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annaha tatlu yauma idzin la su'a alaha, bahwasanya pada malam itu ketika datang, ketika hadir, ketika muncul malam Lailatul Qadar, tidak ada cahaya terang di langit. Artinya tidak ada bintang, tidak ada bulan, redup sejuk udara pada saat itu. Imam Muslim nomor hadis 762. Itulah dua ciri ketika malam-malam ganjil, turun hujan, tidak ada bintang, tidak ada cahaya di langit, maka itulah yang disebut dengan tanda malam Lailatul Qadar. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita, berbahagialah mereka yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dalam hadis Imam Bukhari yang hadisnya sahih, Rasulullah SAW menjelaskan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri menegakkan salat ketika di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan, penuh kesungguhan, penuh kehati-hatian dan perhitungan, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Bukhari nomor hadis 40. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Sehingga dituntunlah kita oleh Rasulullah SAW ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, doa apa yang pantas, yang harus, yang mestinya kami panjatkan kepada Allah ketika malam itu, malam Lailatul Qadar. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, ara'aitu inna waqaftu Lailatul Qadri ma adaqu. Ya Rasulullah, bagaimana sekiranya aku bertemu, aku melihat bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku doakan kepada Allah Azza wa Jalla? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, takulina, ucapkanlah, bacalah, berdoalah oleh engkau, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf dan suka memaafkan, maka maafkan, ampunilah dosa dan kesalahanku. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah nomor hadis 3850 yang disahihkan oleh Nasruddin Albani. Maka Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif halaman 362 berkata, wa innaha amara bisu'alil afwa fi lailatul qadar.
Maka sesungguhnya ketika Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk meminta ampun, meminta maaf kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, ba'dal ijtihadu fil a'mal fiha, setelah kami bersungguh-sungguh dengan usaha kami, dengan ikhtiar kami, dengan ibadah kami, dengan amal perbuatan kami pada malam-malam itu. Wa fil layalil ashri li annal 'arifina yajtahiduna fil a'mal, yakni pada malam-malam ke-10 karena orang yang bijaksana dia mengetahui kesungguhan dia dalam beribadah, dalam beramal yang menyebabkan dosa dia diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Summa la yarawna li anfusihim, sampai mereka tidak memperhatikan lelahnya, capeknya diri-diri mereka min amalin shalih, dari berbuat amal-amal yang shalih. Wala halan, dan juga memperhatikan kondisi orang-orang di sekitarnya. Wala makalan, dan juga tidak memperhatikan ucapan-ucapannya, kecuali hanya dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Fayarji'una ila su'alil afwa, dan dia selalu mengulang-ulang permintaan ampunnya, maafnya kepada Allah. Kahalil majnub, sebagaimana orang-orang pendosa yang berharap dosa yang diampunkan oleh Allah. Wal muqassir, dan orang-orang yang merasa dirinya penuh kekurangan, dia sehingga dia selalu mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan ampunan dan pertolongan. Ikhwati fillah rahimakumullah, maka jangan sia-siakan 10 malam terakhir dengan meningkatkan ibadah kita dengan banyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan